sumpah serapah ya. Wow, kok bisa gitu? Itu kamu lakukan. Apa sih yang Roy cium di sini? Kalau berniat untuk sumpah serapahnya sendiri, Sebenarnya tidak, jampi-jampi tidak. Tapi kayak ucapan. Ucapan ada doa. Mungkin karena sakit hatinya saya kali ya, Roy ya. Bener-bener sakit, Iya. memang saya rasain. Saya tahu. Saya cuman ngomong aja. Kamu mau tahu nggak apa yang kamu omongin? Saya boleh dengar nggak secara ini? Oh ya? Tapi kamu nggak capek kan? Enggak dong. Syukurlah kalau gitu. Bu, kok ibu malah nyuruh dia masuk? Dia ini perempuan selingkuhannya Mas Harlen, Bu. Selingkuhan? Asal kamu tahu Eka ya, Rosa ini ibu udah kenal lama. Dia itu mantan pacarnya Harlen. Dia itu baik banget sama ibu, nggak kayak kamu. Kamu cepetan sekarang kamu keluar dari rumah saya. Cepet, ayo cepet. Eka, cepet kamu bikin minum buat Rosa. Oh iya Tante, lupa ini buat Tante. Apa ini? Coba aja Tante. Buat tante? Iya. Wah, tas mewah ini. Tante seneng banget. Mantu tante aja gak pernah ngasih beginian. Kita bisa aja. Aduh, maaf ya saya nggak lihat. Apa? Kau bilang gak lihat? Aduh Tante, kayaknya dia tuh emang nggak becus sudah jadi istri. Berani-beraninya kamu ya ngomong sembarangan. Ayo cepetan. Sekarang juga kamu pergi. Pergi cepetan. Ayo sini. Pergi dari rumah saya. Apaan sih? Udah cepet sana pergi. Pergi dari rumah saya. Ada apa sih? Hah? Mas Harlen, aku diusir sama dia Mas. Diusir? Eka, berani-beraninya kamu ngusir Rosa. Jadi begini kelakuan kamu kalau aku nggak ada. Mas, kelakuan aku kayak gini karena omongan perempuan ini udah nyakitin perasaan aku. Dan aku yakin kedatangan dia ke sini itu untuk ketemu sama kamu kan? Hei, kamu itu jangan ngada-ngada ya. Rosa itu ibu yang undang. Tuh, dengar kan? Apapun alasannya Eka nggak mau tahu, Bu. Tapi Eka yakin kalau perempuan ini punya niat untuk hancurin rumah tangga Eka sama Mas Harlen. Alah, udah cukup. Cukup, Eka. Gak tahu malu kamu ya. Bisa-bisanya jadi perebut suami orang. Dasar perempuan gak laku, pelakor. Berani-beraninya kamu mau ngerebut suami aku. Alah, diam kamu. Terlaluan kamu, Mas. Seharusnya yang kamu tampar itu dia, bukan aku. Kok gelasnya jatuh sendiri, Bu? Ini apa-apaan sih? Kok gelas pada pecah semua begini? Kamu tuh kalau bersih-bersih yang bener dong, berantakan rumahnya. Tapi bukan Rini, Pak, yang mecahin gelasnya. Iya, Mas. Jangan marah-marah dulu. Bukan Rini yang pecahin gelasnya. Itu gelas pecah jatuh sendiri. Kita juga tadi lihat hantu. Halah, kalian berdua ini pasti berhalusinasi, ya kan? Mana ada hantu? Iya, nggak usah ngaco lah kamu. Kamu sengaja ngomong kayak gitu kan karena kamu mau belain dia. Udah beresin cepat. Bu, bangun, Bu. Ini kenapa, Rin? Rini takut, Bu, tidur sendiri. Rini pengen tidur sama Ibu. Sini. Ibu ya. Apaan sih? Bangun. Eka, sadar kamu. Shh. Ini. Apaan sih, sadar. Orang aneh nih. Ngapain sih?
urusan gua aja deh. Memang benar ada gangguan makhluk halus. Karena kamu dikirim guna-guna. Tapi siapa yang udah mengguna-gunai saya, Pak? Wanita yang pernah punya hubungan dengan suami kamu. Sekarang berusaha mendekati suami kamu lagi. Karena sakit hati sama kamu. Bapak bisa pagerin saya, Pak. Supaya saya nggak terkena gangguannya terus, Pak. Bisa. Sekarang pejamkan mata kamu. Sekarang injek gasnya pelan-pelan sayang. Yang ini ya Mas ya. Nah, angkat koplingnya. Mas, gimana ini? Keluar! 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 Bangun! Kalian berdua harus tanggung jawab! Iya, tenang Bu. Kita tanggung jawab. Ayo, Mas. Bantu Mas. Masukin mobil Mas. Ayo, kocok Mas. Ayo. Kalian mau kemana? Kalian nggak bisa pergi gitu aja. Pokoknya kalian harus ganti rugi. Mas Harlen, ngapain kamu Mas ada di sini sama perempuan itu? Mereka ini udah nabrak anak saya. Nabrak? Kata warga yang ngeliat, si Mas ini lagi ngajarin Mbak ini bawa mobil. Sambil bercanda-bercandaan, tiba-tiba mobilnya ngegas kenceng banget. Sampai-sampai nabrak anak saya. Berani-beraninya kamu ya, pakai mobil saya buat belajar mobil sama Mas Harlen. Sampai nyelakain anak orang lagi. Kamu masalah gitu aja diributin. Kamu mau bantu nggak? Sombong banget sih kamu. Keterlaluan banget ya Mas. Istri lagi hamil malah selingkuh. Oh, jadi Mbak istrinya? Mbak, saya minta ganti rugi untuk pengobatan anak saya. Kalau enggak, saya bawa mereka ke kantor polisi. Ini gimana Eka? Kamu mau bantuin nggak? Cih, enak aja kamu. Saya nggak mau bayar ganti rugi. Cici, Tunggu dulu, istri Mas udah nggak mau tanggung jawab. Pokoknya sekarang nggak usah banyak alasan lagi. Bayar ganti ruginya. Kalau enggak, saya seret kalian ke polisi. Apa? Kantor polisi? Iya Pak, iya Pak. Saya segera ke sana Pak. Iya. Eka! Hah, lantai amat sih kamu. Eka, Harlen sama Rosa sekarang ada di kantor polisi karena dia nabrak anak kecil. Cepetan kamu urusin. Enak aja. Mereka yang berbuat kok jadi saya yang repot. Saya nggak mau. Lagian Bu, biarin aja lah mereka di penjara. Biar mereka itu ngerasain akibat dari perbuatannya. Heh, enak aja kamu kalau ngomong. Harlen itu anak saya, dia itu suami kamu juga. Ayo buruan. Berdasarkan saksi yang melihat, mobil Anda berjalan lambat, tiba-tiba cepat. Apakah benar itu, Bu? Benar Pak. Itu juga karena saya terlalu kencang injek gasnya. Ya maklum Pak, karena saya juga baru belajar. Harlen, aduh, ibu khawatir sekali sama kamu. Tenang. Tolong jangan mengganggu penyelidikan ini. Iya Pak. Saat Anda menginjak gas, apakah Anda tidak melihat ke depan sehingga Anda menabrak orang? Anda lihat tidak? Udah Pak, mending langsung masukin aja mereka ke penjara Pak. Tenang Bu. Eka, tolong bantu urusin ini. Aku bisa bebas kalau ada uang ganti ruginya. Tolong Eka, selesaikan aja secara kekeluargaan ini. Tapi uangnya dari mana Mas? Kamu kan tahu sendiri kita tuh nggak punya duit. Udahlah sayang, gadein aja rumah kita. Gadein rumah? Kamu tuh kalau ngomong gampang banget main gadai-gadai aja. Aku minta maaf udah ganggu rumah tangga Mbak. Dan aku janji nggak akan ganggu Mas Harlen lagi.
Tapi aku minta tolong Mbak, bebasin aku sekarang juga. Aku juga janji, aku nggak akan selingkuh lagi. Aduh, kenapa nih kok kepalaku sakit banget? Aduh, Mas Harlen! Mas! Mas Harlen! Mas! Eka, berisik banget sih. Nggak tahu apa ini jam berapa? Bukannya tidur malah teriak-teriak. Ini rumah, bukan goa. Mas Harlen, diam. Dengar suara kamu yang biasa aja, saya udah sebel. Apalagi teriak-teriak. Bisa pecah kuping saya. Mas Harlen. Eka, Eka. Ini anak nggak sopan banget sih, orang tua ngomong malah mengeyor. Lanjut kemana kita sayang? Mau kemana? Hah? Kita buka kamar aja yuk. Apaan sih? Jadi kayak gini ya kelakuan kamu, Mas. Kamu bilang kamu mau setia. Mana janji kamu, Mas? Sekarang kamu malah ganti perempuan lain. Udahlah, kamu tahu dari siapa aku di sini? Udahlah. Gak penting aku tahu dari mana. Mas, kamu gak kapok-kapok ya selingkuh dari aku. Dulu karena kamu selingkuh, kamu sampai nabrak anak kecil. Sekarang pasti kesialan kamu akan bertambah, Mas. Kamu gak takut ya, Mas? Kena karma atas perbuatan yang udah kamu lakukan selama ini. Jaga omongan kamu. Jangan ikut campur urusan aku. Pulang sana urus anak-anak. Udah deh, Mas. Aku pergi dulu. Kamu urusin istri kamu. Tuh lihat tuh. Gara-gara kamu tuh. Pacarku jadi pergi, kabur tau gak? Iya, emang pantas pergi, Mas. Kamu tuh yang kita selesaikan di rumah aja. Ayo pulang. Aduh, Mas, sakit. Sakit. Kamu itu adalah istri yang membosankan tau gak? Makanya selama ini aku selalu selingkuh. Tega kamu, Mas. Padahal dulu kamu janji. Dengan semua janji itu. Masih bagus kamu gak aku ceraiin. Ngomong aja kamu. Saya sering sakit kepala di sini, pundak, leher, semua sakit. Saya juga bingung, sekarang semakin parah. Saya mau berobat juga, saya udah nggak punya apa-apa, Roy. Tapi saya mau hidup untuk anak saya, Roy. Saya minta maaf untuk semua orang yang udah saya sakitin. Saya minta maaf sekali. Tapi kasih saya kesempatan untuk hidup sekali lagi dengan keluarga saya. Dengan suami dan anak-anak saya, Roy. Aduh. Sakit. Kamu tuh ngapain sih teriak-teriak begitu, berisik banget kamu? Kepalaku sakit, Mas. Kepala sakit mana ada orang paling sakit teriak-teriak. Berisik aja. Sana kamu tidur di ruang tamu aja lah. Perutku sakit, Mas. Tadi bilang pusing. Sekarang perutnya sakit. Kenapa sih kamu? Hah? Kayaknya aku udah mau ngelahirin nih, Mas. Tolong anterin aku ke rumah sakit dong, Mas. Ayo, Mas. Urus aja diri kamu sendiri. Anggap aja ini pembalasan gara-gara kamu berani ngelawan sama aku. Sekarang kamu keluar sana. Ibu kenapa, Bu? Kayaknya Ibu udah mau lahiran, Nirin.
Kamu tolong anterin ibu ke rumah sakit sekarang ya. Ayo bu. Oh, Nek, ibu mau lahiran, Nek. Terus kenapa? Lahiran ya lahiran aja. Kenapa ngerepotin saya? Nek, kok nenek ngomongnya kayak gitu sih? Ibu kan mau lahirin cucunya nenek. Kamu ini banyak protes sama seperti ibu kamu. Saya mau istirahat, mau tidur. Udah cepetan bawa sana. Brojol di sini bisa berabe.